Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita di podcast, bukan podcast ini ya. Apa ya? Bincang-bincang aja. Bincang-bincang aja ya, diskusi ya. Diskusi pojokan. Kita sudah lama tidak rekaman ini karena kesibukan satu dan lain hal. Kita akan membahas mengenai ilmu yang paling dasar, Negara hukum. yaitu mengenai negara hukum. Kalau kita berbicara mengenai ilmu hukum yang saat ini ada, baik itu pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, semuanya tidak lepas dari namanya konsep negara hukum, Pak. Betul. Apalagi hukum publik. Betul. Karena penegakan hukum itu baru ada kalau negara ini berperan. Ya, di sini kita akan mencoba menggali yang basic-basic dulu berkaitan negara hukum. Kalau kita berbicara negara hukum ini, pandangan masyarakat mungkin ya akan tertuju kepada pertama seperti supremasi hukum, penegakan hukum, dan juga apa ya, bagaimana pemerintah menjalankan hukum seperti itu loh. Tapi kalau dari segi konseptual, seperti apa sih sebenarnya negara hukum ini? Ya. Coba kita mulai dari pertanyaan itu dulu. Oke, jadi ini kita berangkat dari Undang-Undang Dasar dulu aja mungkin ya. Oke. Pasal 1 angka 3, pasal 1 ayat 3, sorry. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Dulu sebelum diubah ya, sebelum amandemen, pasal 1 ayat 3 itu kan negara berdasarkan hukum. Di penjelasannya disebutkan negara itu berdasarkan hukum atau dalam tanda kurung restat, bukan sebagai negara kekuasaan dalam tanda kurung mahstat. Ya. Jadi dia dikontraskan nih antara negara hukum dan negara kekuasaan. Kenapa dia dikontraskan? Nah, nanti ada penjelasannya. Ada dua teori yang terkenal sebetulnya dari civil law, dari Eropa kontinental maupun dari Anglo-Saxon, dari Inggris ya. Nah, ini ada dua teori. Yang teori terkenal dari civil law atau dari negara Eropa kontinental, terutama dari Jerman itu dari Julius Stahl. Dia mengatakan ada 4 teori. Kalau di di literatur Belanda itu ada empat unsur ya. Ya. Unsur yang pertama itu adalah Wetmatigheid van Bestuur atau negara atau pemerintahan berdasarkan undang-undang. Ya. Jadi setiap tindakan pemerintahan ini udah kita bahas di episode 1 ya. Episode 1 dan 2. Jadi pemerintahan itu harus berdasarkan undang-undang. Kenapa? Karena penjawantahan dari kekuasaan rakyat itu adanya di pembuat undang-undang. Jadi pembuat undang itu membuat undang-undang berdasarkan kekuasaan dari rakyat gitu ya. Dia jawantahkan dalam bentuk undang-undang, pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Itu yang pertama. Kemudian unsur yang kedua adalah penegakan HAM atau Grondrechten, hak asasi manusia ya. Itu jelas ya. Jadi hak asasi manusia itu harus diakomodir, terutama dalam konstitusi. Yang pertama tadi Wetmatigheid van Bestuur atau pemerintahan berdasarkan undang-undang. Yang kedua adalah penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah adanya peradilan administrasi. Jadi ini juga kita udah bahas di episode 1. Yang ketiga itu adalah adanya perlindungan terhadap warga masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintahan tadi yang dilakukan berdasarkan unsur yang pertama. Nah, terus yang terakhir adalah yang keempat itu ini apa sih? Apa tadi Satya? Pembagian kekuasaan. Nah, itu Adanya dia yang terakhir. kekuasaan. Yang terakhir itu adalah Scheiding van Macht. Ya. Jadi kalau dalam teori itu kita mengenal adanya ada dua pendekatan ya, ada pendekatan distribusi kekuasaan, ada pendekatan pembagian kekuasaan. Ini nanti kemarin kita udah bahas sebetulnya di episode 1 juga ya, apa itu pembagian kekuasaan, apa itu pemisahan kekuasaan. Ya, tapi setelah saya pikir-pikir ada yang menarik dua unsur ini, Bim. Jadi unsur pertama berkaitan dengan kekuasaan berdasarkan hukum, dan unsur terakhir mengenai pembagian kekuasaan itu kan orientasinya kepada kekuasaan. Ya. Tapi kemudian unsur perlindungan HAM dan unsur perlindungan administrasi itu unsur perlindungan masyarakat. Betul. Jadi ini ada dua aspek ya, dibagi jadi dua aspek. Yang pertama itu aspek pemerintahan, yang kedua itu aspek perlindungan warga masyarakat. Jadi yang pertama itu teorinya tadi ya dari Eropa kontinental, terutama dari Jerman, dari Julius Stahl. Yang kedua itu lahir dari negara Anglo-Saxon, Inggris ya, dari Avedaisei. Sama nih abad ke-19 awal juga ya, abad 19 awal. Avedaisei bilang unsurnya ada 3. Ya. Yang pertama itu supremacy of law atau supremasi hukum ya. Ya kurang lebih sama dengan unsur yang pertama tadi. Jadi harus berdasarkan hukum ya pemerintahan itu. Yang kedua sama, penegakan hak asasi manusia juga. Ya.
Baru yang 3 equality before the law. Jadi harus setara nih, semua pihak atau semua orang itu harus setara di mata hukum. Ya. Kenapa? Jadi AVDIC ini sebetulnya dia mengkritik pandangan Eropa kontinental bahwasanya harus ada peradilan administrasi nih, ada peradilan khusus untuk administrasi negara atau Ya. terhadap pemerintahan ini harus ada peradilan khususnya. Ya. Nah, dia menganggap bahwasanya peradilan administrasi ini AVDIC itu dianggap sebagai forum privilegiatum atau apa pengadilan khusus gitu. Forum privilegiatum itu pengadilan yang khusus dibuat untuk orang-orang tertentu. Kayak misalkan buat pejabat gitu. buat pejabat lah. Jadi dianggapnya itu sebagai pengadilan buat pejabat, padahal sebetulnya bukan. Itu nanti kita bahas nanti ya. Tapi intinya perdebatan antara AVDIC dan Julius Stahl ini seputar ini, apakah harus ada peradilan administrasi atau tidak dalam suatu negara hukum itu. Berarti kalau kita lihat unsur-unsur negara hukum baik dari Stahl maupun dari Dicey itu ada kaitannya dengan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama ya. Ini mungkin tidak terlepas dari background yang sebelumnya itu kebanyakan negara menganut semacam negara kekuasaan atau monarki seperti itu ya. Ya, bisa. Tapi sebetulnya fokusnya AVDIC ini unik juga ya. Fokusnya AVDIC itu lebih ke warga masyarakat sebetulnya. 2 di antara 3 dari unsur negara hukumnya AVDIC itu fokusnya ke masyarakat, penegakan hukum dan equality before the law. Itu sebetulnya fokusnya ke masyarakat tuh. Sedangkan yang pertama tadi supremasi hukum itu lebih ke imbang antara pemerintah sama negara sama masyarakat. Jadi fokusnya AVDIC itu lebih ke warga masyarakat, sedangkan untuk di Eropa kontinental Julius Stahl itu imbang. 2 unsur fokus ke negara, 2 unsur lagi fokus ke masyarakat. Nah, itu mungkin singkatnya seperti itu ya, yang disebut sebagai negara hukum. Ini kan nanti berimplikasi panjang ini terkait dengan teori ini, misalnya terkait dengan asas legalitas dan segala macam. Jadi mengenai tindakan negara itu tidak bisa bertindak sebenarnya kalau tidak ada tidak ada dasar hukumnya itu loh. Betul. Hanya memang sekarang kan dengan adanya konsep welfare state itu dikenal seperti fresh air mason. Itu kan ada diskresi dalam rangka menunjang negara hukum modern. Jadi tidak hanya sebatas terkungkung lah. Pemerintah tidak terkungkung dalam batas-batas undang-undang, tapi dia dibatasi terhadap gerak-geriknya dalam kebebasan itu tetap dibatasi juga. Itu nanti kita bahas lah minggu depan. Jadi tentang kewenangan pemerintahan ini kita bahas di episode selanjutnya. Ini kita bahas yang umum dulu. Jadi gini, ini kita ambil juga dari John Locke ya. Jadi kalau kata John Locke, the end of law, tujuan hukum is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom. Jadi tujuannya hukum, the end of law, itu bukan untuk menahan atau mengecilkan dari kebebasan, bukan menahan atau menghilangkan kebebasan, not to restrain or to abolish, bukan untuk menahan atau menghilangkan, tapi untuk meluaskan dan membesarkan lah kebebasan gitu loh. Jadi tujuannya hukum itu untuk kebebasan sebetulnya. Itu menurut John Locke ya. Kemudian ada lagi yang menarik sebetulnya. Kalau untuk terkait dengan warga masyarakat itu bebas melakukan apapun kecuali yang dilarang oleh hukum. Tapi pemerintah sebaliknya, pemerintah itu tidak boleh melakukan apapun kecuali ada dasar hukumnya. Itu bedanya antara hukum yang mengikat terhadap warga masyarakat dengan hukum yang mengikat ke pemerintahan. Bahkan pemerintah pun dalam membuat diskresi itu sebenarnya harus punya kewenangan. Betul. Ada dulu kewenangannya atau kekuasaan lah, power dia atau punya kewenangan. Kekuasaan dulu. Kekuasaan atau kewenangan, kemudian baru dia bisa menjabarkan kewenangannya itu. Cabang-cabangnya itu kalau tidak ada baru dia bisa yang sama namanya kayak diskresi gini deh. gitu. Misalkan gini, semua organ pemerintah punya diskresi, tapi dia terbatas. Misalkan Menteri Pendidikan kan nggak mungkin ngurusin pertanahan. Nggak mungkin diskresi di bidang kesehatan kan? Nggak mungkin karena dia dibatasi oleh kewenangannya gitu berdasarkan undang-undang. Jadi tetap dasarnya itu tetap undang-undang. Karena misalkan contoh ya, kementerian negara itu kan kementerian itu diaturnya di undang-undang. Di pasal 17 misalnya di undang-undang dasar itu kan kementerian itu kan adanya di undang-undang dasar juga diatur. Nah, itu dibatasi gitu. Tetap dibatasi, rangka batasannya itu adalah tetap undang-undang. Makanya unsurnya itu adalah Wetmatigheid van Bestuur. Pemerintah berdasarkan undang-undang. Itu unsur yang pertama tuh. Menarik ya. Menarik kita bahas mengenai unsur-unsur unsur-unsur negara hukum ini. Jadi kelihatan ada 2 bahwa sebenarnya pertama kaitannya dengan bagaimana negara bertindak. Bagaimana negara berkuasa. Betul. Kemudian yang kedua bagaimana negara memberikan perlindungan hukum begitu ya. Betul. Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Nah, ini menarik sebenarnya.
Kalau kita bicara ini kita coba kita coba jabarkan unsur-unsur satu persatu. Ya, yang Julius Stahl dulu ya boleh ya. Kita coba dari Julius Stahl berkaitan dengan pemerintah berdasarkan hukum. Nah, itu tadi sudah disinggung sedikit. Ya, sedikit sudah disinggung. Nah, coba ada tambahan mungkin? Boleh. Jadi gini, Wetmater-Heid van Bestur itu sebetulnya adalah tadi ya. Jadi bahwasanya pemerintah itu tidak boleh melakukan sesuatu kecuali ada dasar hukumnya. Yes. Jadi dia harus tetap terikat pada hukum. Ya. Yang tadi kan sebaliknya ya, kalau warga masyarakat itu dia bebas melakukan apapun kecuali dilarang oleh hukum gitu loh. Karena Makanya ini kan kaitannya dengan kekuasaan. betul, kekaitannya dengan kekuasaan. Nah, nanti ini ada hubungannya juga dengan Scheiding van Macht sebenarnya dengan pemisahan kekuasaan ya. Iya. Tapi pada dasarnya pemerintahan itu harus dibatasi oleh hukum gitu. Nah, batas-batasnya itu apa? Batas-batasnya adalah tentang kewenangan. Ya. Ini nanti mungkin kita bahas di minggu depan ya tentang kewenangan pemerintahan. Ya. Jadi mungkin unsur pertama itu dulu ya. Nanti masalah kewenangan itu apa saja. Kalau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan konteksnya Indonesia ya. Ya. Kalau di Indonesia itu konteksnya sebetulnya kewenangan ada dasar kewenangan itu ada 4, bukan 3 sebenarnya, ada 4. Yang pertama itu ada 5 bahkan, sorry. Yang pertama itu ada atribusi. Ya. Yang kedua itu delegasi, yang ketiga itu mandat, yang keempat itu diskresi, yang kelima itu bantuan kedinasan. Nanti bisa dicek di Undang-Undang 30 2014. Ada kaitannya juga dengan mandat itu sebenarnya, Iya. tapi ada perbedaannya. Nanti mungkin kita bahas di minggu depan ya. Oke. Minggu depan kita bahas masalah itu. Tentang 5 hal ini nanti kita bahas di minggu depan. Itu yang pertama ya, unsur pertama. Itu unsur pertama. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana negara bertindak dan berkuasa. Ya, betul. Kalau tidak ada kekuasaan diberikan oleh undang-undang, Nggak bisa. nggak bisa. Bisa. Jangan sembarangan. Ya. Makanya kan ada Karena ini kan juga. kaitannya dengan nasib masyarakat. Ya. Kan mereka yang mengendalikan Ya, istilah. jadi alasan kenapa pembuat undang-undang itu diberikan kewenangan pengawasan nih karena memang itu. Jadi yang dilaksanakan itu kan sebetulnya undang-undang sebagai pengejawantahan atau perwujudan dari kekuasaan rakyat. Ya. Akhirnya pembuat undang-undang harus diberikan kewenangan pengawasan. Ya. Tuzir. Ya. Makanya selain ada fungsi legislatif fungsi legislasi, selain fungsi legislasi, DPR juga punya fungsi tuzir kan, fungsi pengawasan gitu. Mungkin itu untuk unsur yang pertama ya. Oke, menarik. Kemudian kita kaitkan dengan unsur kedua yaitu perlindungan HAM. Nah, ini yang menarik, perlindungan HAM ini ada di konsep baik Stahl maupun Daisy. Ya, ada dua-duanya. Artinya ini fondasi kuat negara hukum modern gitu loh, fondasi utama gitu ya. Iya, kalau tidak ada perlindungan HAM berarti tidak bisa disebut negara hukum modern kan begitu. Nah, coba mungkin ada tambahan. Jadi gini kan, hak asasi kalau kita lihat hak asasi itu berarti bukan hak yang diberikan oleh undang-undang, tapi secara alamiah sudah ada ya, tanpa diberikan gitu. Dia hak yang diberikan langsung oleh Tuhan ya. Kalau kita percaya dengan Tuhan kan berarti kita hak yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu sebagai hak dasar, makanya di Belanda disebutnya sebagai Grondrechten atau hak-hak dasar. Kalau di Inggris human rights, hak manusia ya. Kalau di Arab Saudi misalnya hukukul asasiyah, hak-hak asasi. Kalau di bahasa Indonesia hak asasi manusia. Nah, kenapa dia perlu dilindungi? Karena memang awalnya ya tadi yang kita bahas tadi, negara itu awalnya adalah sebagai Nachwachterstaat atau Nachwachterstaat ya dalam bahasa Jerman. Jadi negara itu memang sebagai pelindung gitu loh. Dia sebagai penjaga malam. Artinya ketika warga masyarakat atau misalkan kita lagi tidur yang ngelindungin ya negara gitu. Makanya namanya Nachwachterstaat ya. Nah, ini juga sebetulnya mulai berkembang tadi. Kita juga udah bahas sebelum kita mulai podcast, dari Nachwachterstaat ini kemudian berkembang jadi Versorgungsstaat atau Social Welfare State ya dalam bahasa Jerman. Nah, jadi negara itu dia berperan sebagai pelindung. Makanya kita mengenal unsur yang namanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, mungkin unsur yang kedua penjelasannya gitu. Lebih ke sana ya. Jadi lebih ke perlindungan terhadap hak-hak yang sudah kita punya tanpa diberikan oleh negara gitu. Jangan sampai negara dengan kekuasaannya malah merebut hak itu. Justru harus dilindungi. Ya, betul sekali. Dan yang kita masuk unsur ketiga. Ketiga kita coba bahas mengenai peradilan administrasi. Nah, jadi Stahl ini memasukkan adanya suatu peradilan untuk melindungi masyarakat dari kezaliman pemerintah kalau bahasa kita dulu ya. Ini episode 1 ya. Coba konsepnya gimana coba? Jadi yang disebut sebagai administratif rechtspraak atau sebagai peradilan administrasi itu sebetulnya kita udah bahas di episode 1 dan 2, tapi ini kita bahas sedikit lagi ya. Itu tujuannya adalah untuk
menguji tindakan-tindakan pemerintahan atau Bestuurshandelingen di pengadilan. Jadi entah dia peradilan administrasi yang independen yang berdiri sendiri atau peradilan administrasi yang bergabung dengan peradilan umum seperti di Anglo-Saxon, itu bisa kita anggap sebagai peradilan administrasi lah. Karena dia walaupun sebagai peradilan umum tapi menjalankan fungsi peradilan administrasi gitu. Nah, ini bentuknya beda-beda ya. Kalau di Indonesia mungkin dia di bawah Mahkamah Agung misalnya. Terus ada juga beberapa negara itu yang di bawah DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Seperti Conseil d'État Prancis. Ya, Prancis ya. Nah, Turki juga sama, Turki itu Conseil d'État juga dia. Terus di Belanda juga Raad van State ya atau Dewan Negara. Conseil d'État tuh Council d'État itu tulisannya kan. Conseil d'État. Council d'État tulisannya. Bacanya Conseil d'État. Kalau di Belanda namanya Raad van State gitu atau Dewan Negara ya. Kalau kita dulu namanya Dewan Pertimbangan Agung. Jadi ada yang di bawah Mahkamah Agung kayak kita gitu ya, peradilan sendiri, atau ada yang di bawah Dewan Pertimbangan Agung. Ada juga yang di bawah peradilan umum. Kalau kita kan peradilan tata usaha negara kan berdiri sendiri ya, lingkungan peradilan sendiri. Selain peradilan umum ya. Nah, sedangkan kalau di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris atau Amerika atau Malaysia itu di bawah peradilan umum. Nah, itu model-modelnya nanti kita diskusikan di lain kesempatan ya. Tapi pada dasarnya dia harus ada unsur yang wajib ada gitu. Peradilan yang sifatnya independen gitu, terpisah dari pemerintahan. Ya, untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang atau menarik juga sebetulnya gini di Belanda ya, karena kan kita sebetulnya nganutnya kita kan selama ini bilang kita sadur Belanda, sebenarnya enggak juga karena Belanda itu baru punya Arab itu sekitar tahun 50-an. Kemudian Prancis itu baru punya pengadilan tata usaha negara di tingkat pertama juga tahun 70-an, tahun 80-an. Sementara kita banding. Sejak merdeka sudah ada konsep itu kan? Iya, betul. Kita udah punya konsep itu dan jangan salah, itu tuh sebetulnya gini, lahirnya Raad van State sebagai yang memiliki fungsi peradilan administrasi yang independen itu sudah hasil dari putusan mahkamah di Eropa, Mahkamah Uni Eropa. Jadi putusan Mahkamah Uni Eropa kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk makanya di AWB sekarang dia fungsinya lebih independen ketimbang dulu. Karena dulu tuh raja atau ratu di Belanda dia punya kekuasaan untuk menentukan ini bisa diadili apa enggak nih. Permohonan bandingnya ini bisa diadili atau enggak nih di peradilan administrasi. Kalau sekarang udah enggak. Jadi udah lebih independen gitu loh. Sedangkan kalau kita kan dari dulu kan kita nggak punya campur tangan kekuasaan eksekutif gitu. Walaupun secara normatif nggak ada tapi walaupun secara praktiknya ya kita nggak tahu ya. Tapi betul. Intinya dalam perkembangan teorinya secara normatif kita nggak ada. Malah kita sebetulnya lebih maju daripada Belanda. Karena dulu Belanda masih ratu atau raja itu masih punya kekuasaan untuk membatasi ini bisa diadili atau enggak gitu loh. Masih ada veto lah. Ini sempat gue bahas kemarin Bim waktu gitu. Ada ngisi materi Bim. Jadi sebenarnya berkaitan dengan independensi peradilan ini sejarahnya sudah lama. Betul. Sejak Belanda pun kita sudah dijamin sebenarnya oleh konstitusi Belanda. Di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman pun selalu ada itu. Ada. Tapi yang unik tuh dulu ini sedikit aja ya. Yang unik itu pada saat undang-undang kekuasaan kehakiman pada masa Nasakom. Tahun 70 lupa saya undang-undang Nasakom itu tahun 60-an. 60 sekitar. 70 udah Pak Harto. Ya, 60. Jadi tahun 60-an undang-undang nomor berapa saya lupa. Tahun 64 berarti itu. Kalau nggak salah. Tahun 64. Jadi di situ ada bahwa pemerintah di situ dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintah bisa mengintervensi itu. Ya, betul. Tapi jadi, itu nantilah. Sebelumnya Undang-Undang 19 tahun 48. Undang-Undang 19 tahun 48 itu sebetulnya udah ada tuh undang-undang itu mengatur di pasal 5 di Undang-Undang 19 tahun 48 itu tentang peradilan tata pemerintahan. Nah, kemudian diubah lagi di tahun 64. Itu hilang lagi tuh. Nah, nanti baru muncul ketika Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 14 tahun 85. 1470 baru muncul lagi. 1470 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terus di Undang-Undang 1485 dan Undang-Undang 586. Jadi perkembangannya sejarahnya panjang ya, tapi pada dasarnya kita juga udah punya fungsi peradilan administrasi di peradilan umum kan, karena dulu kan yang mengadili peradilan umum gitu. Saya kemarin juga sempat baca bahwa konsep mengenai hukum peradilan administrasi ini sebenarnya sudah ada sejak kemerdekaan itu. Udah ada. Jadi kita dulu dasarnya kan pasal 2 RO ya, Rechterlijk Organisasi. Jadi di Undang-Undang Rechterlijk Organisasi atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman zaman Belanda dulu, zaman Hindia Belanda itu udah ada sebetulnya, udah bisa. Jadi
hakim perdata itu bisa mengadili sengketa-sengketa apapun gitu loh yang nggak diadili di peradilan agama misalnya gitu kan. Dulu ada tuh peradilan agama. Yang unik itu di awal-awal kemerdekaan, perkara-perkara berkaitan dengan hukum administrasi yang mengadili itu adalah pengadilan tingkat banding. Nah, ini sebetulnya agak keliru juga konsep ini. Kenapa? Itu di tadi yang saya bilang tadi, di Undang-Undang 19 tahun 48. Ini belum berlaku Pak undang-undangnya. Jadi gini, di pasal saya lupa di pasal 19 kalau nggak salah. Itu dijelaskan bahwasanya di pasal 19 Undang-Undang 1948 itu 19 nomor 1948 tahun 1948 itu dijelaskan untuk sengketa-sengketa terkait dengan tata pemerintahan selama belum ada peradilan tata pemerintahan diadili oleh pengadilan tinggi. Ya, pengadilan tinggi. Nah, itu di pasal 19 kalau nggak salah. Tapi masalahnya di aturan peralihannya, di aturan penutup itu dikatakan undang-undang ini berlaku sejak ditentukan oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan keputusan Menteri Kehakimannya belum ada. Jadi undang-undang ini tuh belum berlaku sebetulnya. Tapi udah dicabut di tahun 64. Saya belum tahu juga sih dalam praktiknya. Tapi memang katanya dulu itu konsepnya memang itu dari situ, dari Undang-Undang 19 tahun 48. Iya. Tapi undang-undang itu belum berlaku. Nah, jadi undang-undang itu belum berlaku, udah dicabut di tahun 64 yang tadi Bapak bilang itu. Tahun 64 dicabut tuh. Nah, jadi akhirnya pada dasarnya ya kita diadilinya tetap di tingkat pertama, bukan di tingkat banding dulu itu. Oh, gitu ya? Tetap di pengadilan negeri. Ya. Ini saya belum dengar sih sejarahnya kayak gimana. Nanti bisa dibaca tapi memang ada aturan penutup. Tapi memang ada. Enggak, maksudnya kalau dari segi praktiknya seperti apa saya belum tahu. Tapi memang dulu ada omongan-omongan bahwa dulu ini perkara-perkara tun itu tingkat pertamanya itu berada di tingkat bandingnya PN di PT ya. Berarti mungkin sampai situ dulu ya berkaitan dengan peradilan administrasi, karena kita juga sudah banyak sih membahas berkaitan dengan dari episode 1 sebenarnya udah terutama terkait dengan PT UN kalau di Indonesia ini. Kemudian di unsur terakhir dari teori Stahl itu ada yang namanya pembagian kekuasaan. Nah, di pembagian kekuasaan ini pun sebenarnya kan banyak teori, tapi yang begitu terkenal itu kan konsep trias politika itu. Betul. Nah, kalau di Indonesia tuh macam-macam adalah Dwi Praja, Catur Praja, itu banyak sekali teori-teori semacam itu. Bahkan kalau kita lihat konsep negara kita pun sudah tidak murni lagi trias politika kan. Betul. Karena selain misalnya eksekutif, legislatif dan yudikatif, di Undang-Undang Dasar pun dicantumkan mengenai badan pengawasan seperti BPK itu kan. Betul. Dicoba ada tambahan berkaitan dengan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Jadi gini kan awalnya sebetulnya banyak teorinya ya. Ada teori John Locke, ada teorinya Montesquieu. Betul. Tapi yang paling terkenal kan teorinya Montesquieu ya, yang disebut oleh Immanuel Kant sebagai trias politika. Nah, kenapa dia menganut teori pembagian kekuasaan? Karena pada waktu itu kan habis revolusi Prancis ya. Setelah revolusi Prancis itu kan orang-orang Prancis masih trauma dengan kekuasaan raja. Akhirnya dipisahlah, raja nggak bisa lagi memegang kekuasaan lain selain kekuasaan pemerintahan. Akhirnya pemerintah itu hanya bisa memegang kekuasaan pemerintahan, pembuat undang-undang hanya bisa memegang kekuasaan pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif hanya bisa memegang kekuasaan kehakiman. Itu pada dasarnya yang disebut sebagai teori-teori trias politika yang ada di buku di L'Esprit de Loi-nya Montesquieu. Nah, kemudian sebetulnya kita nggak menganut teori ini kalau di Undang-Undang Dasar yang tadi Bapak bilang juga kan ada kekuasaan pengawasan, ada kekuasaan konstitutif. Pembuat Undang-Undang Dasar kan konstitutif bukan legislatif gitu. Karena antara wet sama non-wet itu kan beda tingkatan gitu. Kalau kita mengatakan DPR itu sebagai legislatif, betul dia sebagai legislatif. Nah, bedanya lagi di sini apa? Kita nggak menganut teori trias politika itu pertama tadi karena cabang kekuasaan kita udah banyak nih. Nggak cuma 3 aja tapi bisa jadi 5 atau lebih. Bahkan ada juga SRO misalkan self-regulating organization kayak misalkan OJK. OJK itu kan dia bisa mengatur diri sendiri. Ada beberapa istilah itu dalam HTN itu, lembaga pemerintah non kementerian, kemudian lembaga non struktural itu berbeda juga. Tapi itu saya pun kedudukannya saya belum hafal sebetulnya juga. itu di bawah pemerintahan. Tapi maksud saya yang maksud saya adalah dia fungsinya. Kalau kita lihat dari fungsinya, dia punya fungsi legislatif juga. Karena dia SRO kan, self regulating organization. Artinya undang-undang memberikan kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri gitu loh. Tanpa adanya peraturan delegasi. Dia delegasinya delegasi kosong gitu loh. Blanko delegasi. Delegasinya delegasi blanko atau kosong gitu. Akhirnya pemegang kekuasaan pembuat undang-undang itu tidak hanya dipegang oleh satu pihak aja, nggak oleh DPR aja. Bahkan di Undang-Undang Dasar di pasal 20
Yang bisa mengajukan rancangan undang-undang kan bisa DPR, bisa presiden, bisa DPD juga kan. Jadi artinya yang merancang undang-undang itu nggak cuma DPR aja. Yang mengesahkan juga kan DPR bersama-sama dengan presiden kan. Yang membahas pun DPR sama-sama presiden. Jadi kekuasaan pembuat undang-undang itu tidak hanya dipegang oleh satu pihak gitu. Makanya tidak bisa dikatakan sebagai teori pemisahan kekuasaan, tapi lebih kepada pembagian kekuasaan. Jadi dibagi. Walaupun dikatakan kalau tres politiknya itu lebih condong ke pemisahan ya. Kalau tres politiknya pemisahan, benar-benar dipisah. Konsepnya memang pemisahan ya. Betul, benar-benar dipisah. Karena kan dia kalau di Eropa kontinental kan kebanyakan ya apa namanya sistemnya kan bukan parlementer ya, tapi presidensial ya. Jadi nggak bisa dicampur antara parlemen sama apa namanya pemerintahan gitu. Kalau kita ini kan dibagi-bagi jatah. Iya, kita bagi-bagi jatah. Meskipun eksekutif, tapi masih ada juga fungsi pembuatan peraturan. Jadi kita masih punya kekuasaan. Walaupun memang misalnya contoh presiden itu membuat peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Jadi presiden tidak bisa membuat peraturan pemerintah kalau nggak ada delegasinya dari undang-undang. Atau bukan sebagai pelaksana undang-undang. Misalnya undang-undangnya mengatur tentang A. PP-nya mengatur B, padahal B nggak ada undang-undangnya, itu nggak bisa, kecuali lewat Perpu. Itu yang di episode 4 kemarin saya bahas juga tuh. Tentang apa namanya, dalam keadaan, negara dalam keadaan darurat. Hukum tata negara darurat ya, di pasal 22 itu. Jadi pasal 22 itu mengatakan presiden itu dalam keadaan kegentingan yang memaksa, itu bisa membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi pemisahan kekuasaan tuh maksudnya seperti itu. Terus kekuasaan pemerintahan juga bisa dipegang oleh DPR juga. Misalkan contoh yang kemarin kita jelasin di episode berapa tuh? Episode 2 atau episode 3? Ada menjalankan fungsi administratif. Karena dia sebagai misalkan contoh ya. Misalnya contoh, dia bisa menunjuk atasan PPID, dia bisa menunjuk PPID juga. Artinya kan di situ kan dalam informasi publik ya, undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi di Undang-Undang 14 2008, ketua DPR tuh punya kewenangan pemerintahan gitu. Jadi kita nggak lagi membicarakan mengenai pemisahan atau shading, tapi kita ngomongin masalah pembagian, distribution ya. Pada dasarnya atau distribusi. Pada dasarnya tidak ada masalah dengan teori pembagian kekuasaan ini sepanjang semuanya berdasarkan perundang-undangan. Undang-undang kalau terutama Jadi dasarnya memang itu harus berdasarkan undang-undang. Jadi terkait dengan pemisahan kekuasaan sebetulnya bukan pemisahan, tapi lebih ke distribusi. Jadi distribusi ya, distribusi funmach bukan lagi shading funmach. Bagi-bagilah. Bagi-bagi. Nah, terus ada lagi kalau masalah pembagian sebetulnya lebih cocok ke otonomi daerah. Jadi pembagian itu ada di pusat dan daerah, bukan lagi antar kekuasaan tapi inter kekuasaan, bukan lagi antara tapi intra kekuasaan. Jadi di dalam pemerintahan itu dia dibagi di pasal 18 sampai pasal 18 ya dan seterusnya ya, pasal 18 Undang-Undang Dasar itu dibagi. Ada urusan pemerintahan pusat, ada urusan pemerintahan daerah. Itu kalau menurut Prof. Bagirmanan di bukunya yang menyongsong Fajar Otonomi Daerah itu dijelaskan sebagai shading funmach. Jadi yang disebut shading funmach sebetulnya kalau dalam konteks Indonesia adalah pembagian urusan antara pusat dan daerah. Karena kan kita Unheidstat kan, negara kesatuan ya. Kita bukan negara federal. Jadi ada pembagian urusan antara pusat dan daerah. Itu yang dimaksud pembagian kekuasaan dalam konteks Indonesia sebetulnya. Oke, itu berkaitan dengan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Nah, kita belum menyentuh dua unsur dari teori Dicey yang berkaitan dengan supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Kalau perlindungan HAM tadi udah ya? Sudah. Digabung aja lah. Pada dasarnya sama lah. Berkaitan dengan supremasi hukum ini kita mungkin bicara hampir sama dengan kekuasaan berdasarkan peraturan ya. Betul. Termasuk juga supremasi hukum ini ada kaitannya juga dengan penegakan hukum ya. Betul. Nah, mungkin ada tambahan. Kalau sebetulnya sih lebih gini ya, karena kan bisa dibilang monarki dulu kan Inggris itu menganutnya monarki absolut ya. Jadi dia kenapa lahir teorinya Aphrodite itu karena sebetulnya buat membatasi kekuasaan monarki. Makanya di situ dikatakan bahwasanya dalam negara hukum itu harus ada supremacy of law. Jadi supremasi hukum itu harus benar-benar dipertahankan dalam negara hukum. Karena tadi untuk menghindari adanya negara berdasarkan kekuasaan ya. Kalau tadi kalau dulu kan ya supremasinya absolut di monarki, di ratu atau di raja gitu. Makanya hadir yang namanya supremacy of law. Jadi kita harus berdasarkan preseden-preseden yang ada ya, karena kalau misalkan di Anglo-Saxon kan berdasarkan preseden. Jadi kita tidak bisa mendasarkan
segala sesuatunya itu hanya berdasarkan kekuasaan aja, tapi harus berdasarkan hukum yang ada. Ya. Itu aja ya. Mungkin untuk supremacy of law sih gitu Ya. aja paling. Ya hampir Kita sama udah lah, ngerti hampir sama kita udah dengan ngerti tadi. harusnya ya supremacy Iya. of law lah. Ya masyarakat awam pun lah, awam. masyarakat pun cukup Familiar familiar juga. lah dengan istilah Iya. supremasi hukum, penegakan hukum itu. Dan yang terakhir persamaan di hadapan hukum. Ya ini mungkin unsur yang tidak ada di dalam teorinya Stahl ya. Ya. Ini mungkin kaitannya apa ya? Apa teorinya coba? Apa Jadi yang gini. mendasari teori ini coba? Tadi sebetulnya udah Kira-kira. disinggung di awal. Jadi Ave Daisy itu dia mengkritik adanya peradilan administrasi. Jadi menurut dia yang harusnya ada unsurnya itu bukan peradilan administrasi tapi equality before the law. Ya. Kesamaan atau kesetaraan di hadapan hukum. Ya. Semua orang itu menurut hukum sama, Ya. nggak ada yang namanya forum privilegiatum gitu, Ya. nggak ada yang namanya forum pengkhususan, nggak ada pengadilan khusus gitu. Ya. Makanya ketika Eropa kontinental itu berlomba-lomba membuat peradilan administrasi yang sifatnya khusus, itu Ya. ditentang sama Ave Daisy. Nggak bisa nih, harusnya ya semua, mau dia pejabat, mau dia warga masyarakat biasa, pengadilannya ya tetap di peradilan biasa gitu, Ya. peradilan umum gitu, nggak ada pengkhususan gitu. Ya. Mungkin lebih ke sana ya. Jadi equality before the law yang dimaksud itu bukan berarti dalam konteks hukum pidana misalnya. Kalau dalam konteks hukum pidana itu kan berarti ya semua orang, mau dia pejabat, mau dia warga masyarakat biasa, kalau dihukum ya dihukum aja gitu kan. Nggak ada pengkhususan. Bukan itu konteksnya. Jadi konteks yang dimaksud oleh oleh Ave Daisy itu adalah dalam konteks nggak ada yang namanya peradilan khusus. Ya. Semua harus diadili di hadapan hakim yang sama, Ya. di hadapan forum yang sama gitu. Tidak Mungkin ada itu. tidak ada di mata hukum tuh, di mata peradilan terutama ya, tidak ada spesialis tidak ada kekhususan bagi pejabat gitu kan. Karena dia presiden, Iya. maka keputusannya diadili oleh hakim khusus, yang nggak ada. Itu sebetulnya ya, tapi sebetulnya itu juga kekeliruan dari Ave Daisy sebetulnya. Oh, gitu ya? Dia salah tangkap. Menurut Bapak ini ya, Bapak ya. Iya, karena Jadi dulu Profesor almarhum Benyamin Hussein, Profesor Ya. Benyamin Hussein itu guru besar di UI, guru besar hukum administrasi daerah sebetulnya. ya. Dia mengatakan itu sebetulnya kekeliruannya Ave Daisy. Karena Ave Daisy itu menganggap bahwasanya peradilan administrasi itu sebagai forum privilegiatum, sebagai pengadilan yang sifatnya itu spesial gitu loh, Ya. privilege gitu. Bukan sebetulnya peradilan administrasi itu dia menjadi khusus karena memang yang diadili itu khusus, bukan orang tapi jabatan gitu loh. Ya. Itu yang gagal dipahami oleh Ave Daisy kalau menurut Profesor Benyamin Hussein. Itu. Ya. Jadi bukan berarti dia forum privilegiatum. Yes. Dan nggak terlarang juga forum privilegiatum. Yes. Contoh misalkan gini, kalau kita kan equality before the law, berarti kan mau pejabatnya siapapun kalau kena korupsi ya di tipikor kan. Ya. Kalau Ya. di Belanda nggak, di Belanda itu yang mengadili tingkat pertamanya Mahkamah Agung. Oh gitu ya. Jadi tingkat pertama dan terakhirnya Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung berperan sebagai forum privilegiatum kalau di Belanda itu untuk sengketa-sengketa yang pejabatnya itu menteri ke atas. Ya. Oh. Setara menteri itu harusnya diadili oleh Mahkamah Agung, dan yang maju itu Jaksa Agung Muda Pidana, Jampidum. Jampitsus. Kalau di kita Jampitsus ya. Ya Jaksa Agung Muda lah di sana yang maju jadi penuntut umum. Jadi prosekutornya bukan jaksa biasa, tapi jaksa penuntutnya itu harus jaksa Agung Muda gitu. Justru kita kalau meskipun menteri bagaimanapun yang mengadili tetap peradilan tingkat pertama. Kalau di Belanda enggak, dia sebagai forum privilegiatum. Enggak, karena special crime gitu loh. Ya. Bukan extraordinary crime ya. Jadi korupsi itu bukan extraordinary crime. Ya. Karena masih ada daluarsanya gitu. Kalau extraordinary crime kan enggak ada daluarsa gitu. Kayak misalkan kejahatan HAM itu kan enggak ada daluarsanya. Ya. Jadi pidana yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kelas atas, menteri ke atas, itu pengadilan tingkat pertamanya bukan PN, bukan pengadilan tipikor biasa. Misalnya kalau tipikor ya, itu diadilinya di Mahkamah Agung. Penuntut umumnya jaksa agung muda, harus minimal jaksa agung muda. Mungkin itu sih. Ya. Jadi bukan berarti forum privilegiatum itu nggak boleh ya, tapi memang karena keadaannya khusus jadi dibolehkan. Makanya kalau menurut Profesor Benyamin Hussein agak keliru gitu menurut beliau Ave Daisy. Pada dasarnya sebenarnya terkait dengan equality before the law ini, baik konsep negara hukum di Anglo-Saxon maupun di Eropa kontinental kan sebenarnya
menganut hal tersebut. Ada, cuman ini kan beda. Ya, ini kan mungkin dalam kaitan hanya berkaitan dengan Teknis aja. teknis peradilan administrasi itu aja ya. Teknisnya aja. Jadi dua-duanya ada peradilan administrasi. Karena gini, kayak misalkan di Inggris atau Australia. Di Australia deh contoh negara yang dekat sini ya. Ya. Australia itu dia setelah dia kan misalkan ada keputusan tata usaha negara nih. Dia banding dulu ke agensi. Ya. Keberatan atau banding dulu ya. Banding atau keberatan dulu ke agensi, baru nanti ke pengadilan. Jadi kalau misalkan sebenarnya sama juga di Belanda. Cuma bedanya kalau misalkan di Belanda itu dia dibagi jadi 4 kalau di Belanda. Jadi setelah banding ke agensi misalnya, abis itu dari agensi itu dia antara ke CBB. Antar ke CRVB itu yang urusan sosial ya. Kalau misalkan sengketa tun yang urusan sosial itu ke CRVB namanya. Singkatannya kepanjangannya cari sendiri CRVB. Terus yang kedua itu CBB. CRVB itu Central Raad van Beroep. Nanti dicari sendirilah Central Raad van Beroep. Kalau terus ada CBB itu untuk urusan bisnis. Jadi kalau sengketa tun yang terkait dengan urusan bisnis itu ke CBB. Ada lagi yang langsung bandingnya itu ke Raad van State. Jadi dari pengadilan langsung ke Raad van State. Ada lagi yang sama kayak peradilan umum biasanya, sengketa pajak misalnya. Sengketa pajak itu dia kamarnya di Mahkamah Agung, di Hoogstraat, bukan di Raad van State. Gitu. Jadi ada 4 yurisdiksi peradilan administrasi di Belanda itu. Ada CBB, ada CRVB, ada Hoogstraat, ada Raad van State. Karena sengketa pajak itu kan kalau di kita kan sengketa tun ya. Nah kalau di Belanda tuh ke pengadilan biasa gitu. Ini menarik sih. Ini harus dibuatkan tema khusus. Boleh. Perbandingan hukum administrasi dan peradilan administrasi di negara beberapa negara ya. Ya, itu mungkin ya kita bahas dulu ya. Jadi kita ketika berbicara mengenai negara hukum sebenarnya bukan hanya persoalan penegakan hukum gitu. Bukan hanya soal ketika kita dizolimi baru kita berteriak ini negara hukum. Bukan hanya justru soal itu. Dalam pelaksanaannya juga harus berdasarkan hukum. Gitu. Jadi semua aspek, istilahnya gini, kalau dulu dia bilang teori welfare state itu, istilah dosen-dosen saya itu, negara masuk ke berbagai aspek kehidupan kan begitu. Jadi mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi mungkin ada konsep negara hukum tuh ada di situ. Gitu. Minimal negara harus bisa menjamin warga negaranya tidur dengan nyaman, aman. Iya. Gitu. Betul. Makanya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya pas tidur juga harus dijaga. Gitu. Tapi pada pokoknya ada beberapa fondasi yang perlu perlu diketahui dan ditegakkan berkaitan dengan negara hukum ini. Yang pertama adalah kekuasaan negara yang berdasarkan hukum. Betul. Pemerintahan sih utamanya. Ya, pemerintahan berdasarkan hukum. Jadi tidak bisa pemerintah bertindak sembarangan. Betul. Semena-mena, harus ada dasar hukumnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Itu fondasi yang utama. Kemudian aspek perlindungan masyarakat lain lah. Seperti tadi adanya peradilan administrasi, kemudian adanya jaminan persamaan di hadapan hukum. Ya itu ya. Kurang lebih itulah ya. Ketika kita membahas konsep negara hukum. Baik, sampai sini mungkin perjumpaan kita di pojokan episode 5. Mungkin kalau ada saran-saran bisa ditampilkan di komentar YouTube atau nge-WA kami juga bisa. Kalau misalnya juga ada teman. Ya, sekarang kita sudah punya IG, nanti Pak Bima yang akan kelola lah. Karena saya malas motong-motong videonya, Pak. Nama akunnya ini Diskusi Pojokan. Diskusi Pojokan ya. Diskusi Pojokan. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa di-follow untuk IG kita. Nanti coba kita buat akun TikTok, kita masukkan di TikTok, coy. Karena saya lihat semua instansi pemerintahan sudah mulai menggunakan TikTok. Oh gitu? Iya. Boleh. Iya, coy. Jadi mulai dari IG, kemudian YouTube-nya jangan lupa di-follow, di-like, di-komen, di-share, dan dinyalakan lonceng supaya dapat pemberitahuan ketika ada episode baru ya. Yoi. Mungkin itu ya. Tidak ada lagi kan yang ingin disampaikan kan? Mungkin untuk episode selanjutnya kita fokus ke arah ini kali ya, kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan ya. Itu nanti kita bahas habis-habisan tuh. Baik kalau begitu, menarik. Oke, sampai sini dulu. Tidak ada lagi ya.
Oke lah kalau begitu. Demikian acara pojokan pada hari ini. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.